Informasi lainnya, Ronald Tanur bebas dari dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Hal ini menyita perhatian publik, termasuk anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Hari ini Rieke beserta keluarga korban melapor dan mendesak Komisi Yudisial untuk meninjau kinerja hakim. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI, menambah perhatian publik, termasuk diantaranya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Hari ini, Rieke bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur. Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia iNews melaporkan. Ya, sebelumnya anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dirinya juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor pengadilan sejak Jumat 26 Juni lalu. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Warga juga merasa prihatin atas putusan yang dinilai hanya berdasarkan tidak ada saksi yang melihat. Rasanya semua gitu ya. Saya nggak masuk akal lah, kan membunuh itu. Paling nggak kan kalau pidana dilihat dari perbuatannya, gitu. Membunuh orang perbuatannya. Kok bisa bebas ya? Prihatin. Putusan itu dirasa tidak adil karena mungkin biasanya bersifat baca karena salah satunya putusan itu kan hanya didasarkan tidak ada saksi. Itu yang saya dengar itu. Dari itu mungkin ini juga memang tidak bisa mempengaruhi putusan, tetapi setidaknya bahwa masyarakat itu peduli tentang hukum. Bagi masyarakat, kritikan berupa karangan bunga yang dikirimkan ke kantor Pengadilan Negeri Surabaya ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur,
Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam dari publik. Ungkapan kecewa kepada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal, bahkan tidak adil untuk keluarga korban. Hal ini memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, banyak kritik dilayangkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Untuk segera datang ke Kota Surabaya untuk menindaklanjuti dugaan adanya hak matinya keadilan di Kota Surabaya. Setelah menjadi polemik, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot. Karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Ya, jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh, siap. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk meriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa.